Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta nikmat kesehatan bagi saya pribadi sehingga saya bisa melaksanakan tugas menyimak dan berbicara dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Revianto Lutfi Alzai dari kelas R2G. Yang seperti saya sebutkan tadi, saya akan menyampaikan tugas tentang menyimak dan berbicara. Tugasnya adalah kita suruh menyimak tentang acara keagamaan, lalu kita mencoba berbicara tentang yang tadi kita simak. Acara yang saya simak adalah acara Damai Indonesiaku yang berlangsung tanggal 14 April tahun 2022 yang berlangsung di Masjid Al-Madinah, Bogor. Dan acara yang pertama itu dilantunkannya ayat suci Al-Quran oleh saudara Muhammad Arif Rosyadi, dan pembawa acaranya adalah Muhammad Sofyan sebagai host, dan ada Ustadz Rustandi sebagai penceramah, dan Abah Rod Bahar sebagai penceramah, yang dengan tema besarnya adalah kemuliaan sedekah di bulan Ramadan. Beribadah di bulan Ramadan ini sangat mulia ya. Salah satunya adalah bersedekah. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, Abdulus sodakoh fi Ramadan. Artinya adalah semulia-mulianya kita bersedekah, sebagus-bagusnya kita bersedekah adalah saat kita bersedekah di bulan Ramadan. Lalu Nabi Musa alaihissalam pernah berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dialog tersebut Nabi Musa bertanya, amalan apa dalam ibadahku yang mendatangkan kecintaan engkau kepadaku? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada satu amal ibadah yang mendatangkan kecintaanku kepada dirimu, yaitu adalah bersedekah kepada sesama dan bersedekah kepada yang membutuhkan. Dan bila mana kita ingin menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan, hendaklah kita bersedekah. Pada bulan Ramadan ini hendaklah menjadi pembeda pada bulan-bulan lainnya atau bulan-bulan sebelumnya sebelum bulan Ramadan, yang mana jika kita enggan untuk bersedekah, enggan untuk berbagi kepada sesama di bulan-bulan biasa, hendaklah di bulan Ramadan ini kita lebih memiliki rasa kemanusiaan, kita berbagi, kita bersedekah. Dengan begitu kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan yang kita bagi itu. Contohnya saja, bersedekah tidak harus dengan barang-barang mewah. Di bulan Ramadan ini contoh kita berbagi takjil untuk berbuka. Amalan pahala orang yang mendapatkan takjil dari kita itu, pahala kita sama dengan dua kali lipat kan, seperti itu. Tapi hendaknya kita juga tidak hanya bersedekah saja, tetapi di bulan Ramadan ini kita harus juga menggiatkan kegiatan amalan-amalan sunnah kita. Keistimewaan bersedekah di bulan Ramadan khususnya, ada 3 yang dijanjikan. Yang pertama adalah Allah akan melipat gandakan amalan kita, pahala kita yang jadi 700 kali lipat. Yang kedua adalah Allah akan melancarkan urusan kita. Yang ketiga adalah Allah akan mengabulkan hajat-hajat pemberi sedekah itu karena sedekahnya. Dan juga ada hadis riwayat At-Tirmizi, sedekah itu ibarat air, seperti air yang memadamkan api. Lalu di dalam dakwah tersebut juga ada susunan kepada siapa kita harus bersedekah. Yang pertama itu kepada orang tua kita, lalu yang kedua ada kepada saudara-saudara kita, saudara kandung, ada tetangga-tetangga juga, yang ketiga ada orang fakir, yang keempat ada orang miskin, yang kelima ada ibnu sabil. Lalu di dalam dakwah tersebut ada yang bertanya bagaimana cara pembayaran fidyah. Fidyah ini pembayaran jika kita tidak bisa melaksanakan ibadah wajib
Nah, pembayaran fidyah ini kita berikan kepada orang miskin. Pemberiannya itu 3 kali. Contoh, jika orang tersebut makan 3 kali, satu kali makannya 15.000, berarti 15.000 dikali 3, berarti 45.000 hasilnya. Ya, lalu ada, tapi jika kita eh, tapi jika kita tidak masih belum berpengalaman, lebih baik kita serahkan kepada amil zakat yang lebih berpengalaman. Lalu ada penyaluran zakat, itu dibagi kepada siapa saja. Lalu ada orang fakir, orang miskin, terus hamba sahaya, ada ibnu sabil, ghonim, lalu fisabilillah. Lalu dalam ini yang pembahasan materi yang terakhir disebutkan ada penyakit-penyakit yang menjadi penyakit manusia yang paling sering saat kita bersedekah, yaitu adalah takabur dan sombong. Itu ketika manusia, diri kita merasa menjadi orang yang kaya, bersedekah banyak, lalu kita merendahkan orang lain, atau kita ria dengan ibadah, menunjukkan misalkan kita bersedekah tapi direkam atau di apalah itu, karena merasa dirinya paling kaya saat bersedekah. Lalu inti dari waktu di akhir ini, inti dari ceramah ini adalah kita harus seimbang. Jadi jangan sampai kita melaksanakan sedekah, melaksanakan sunnah, tapi meninggalkan yang wajib, seperti tidak sholat wajib, tidak berpuasa, malah itu tidak imbang. Hablum minannasnya dapat, tapi hablum minallahnya tidak dapat gitu. Jadi tidak imbang, harusnya dua-duanya dapat, hablum minannas dan hablum minallah. Kita melaksanakan sholat wajib, berpuasa, dan kita bersedekah, kita melaksanakan ibadah sunnah-sunnah lainnya. Lalu materi yang kedua itu acaranya sama, Damai Indonesiaku, dengan judul Makna Tersirat dari Ramadan, yang diadakan tanggal 5 April tahun 2022 di Bogor juga, di Bogor, Jawa Barat. Yang acaranya juga sama. Yang pertama adalah pelantunan ayat suci Al-Quran, lalu pembawa acaranya juga Muhammad Sofyan. Lalu tapi penceramahnya kali ini adalah Ustadz Yusya Hakam dan Ustadz Abi Maki sebagai penceramahnya. Terus bagi kita umat muslim, Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Tidak ada bulan yang lebih mulia selain bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang penuh berkah, yang berkahnya melebihi berkah bulan Ramadan. Lalu Rasulullah SAW pernah berkata, jikalau umatku mengetahui keberkahan apa yang Allah berikan kepada bulan Ramadan, niscaya umatnya itu akan menginginkan setiap bulan yang ia lalui adalah bulan Ramadan terus gitu. Dalam dakwah tersebut, Ramadan itu memiliki makna dari setiap kata. Yang pertama dari kata Allah sangat mencintai hambanya yang mendekatkan diri kepada bulan Ramadan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan meridhoi itu, melambangkan itu di kata ra itu. Lalu di huruf mim melambangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat-umatnya, penghapusan dosa, pengampunan itu. Kita ini sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Lalu dengan adanya bulan Ramadan ini diharapkan juga bisa menjadi pembersih, penghapus dosa-dosa kita, menjadi suci lah kita. Nah, Ramadan ini diibaratkan sebagai masa kandungan. Dalam kalender Hijriah, Ramadan itu berada pada bulan ke-9, lalu pada bulan ke-10 bayi itu lahir dalam keadaan suci tanpa dosa. Itu ibarat Idul Fitri. Nah, jadi bagaimana cara kita ingin kembali suci, kembali seperti terlahir tanpa dosa seperti bayi itu?
pada tanggal 1 Syawalnya setelah kita melaksanakan Ramadan ini, Rasulullah pernah berkata, ada 2 amalan pada bulan Ramadan yang pada tanggal 1 Syawalnya itu kita mendapatkan pengampunan, kembali suci tanpa dosa, yaitu pada siang hari kita berpuasa dan pada malam hari kita melaksanakan sholat tarawih. 2 amalan itu. Lalu yang ketiga di huruf dotnya adalah jaminan Allah kepada umatnya yang taat. Lalu apa jaminannya? Jaminannya adalah kebahagiaan umat-umatnya. Bagaimana itu jaminannya kebahagiaan itu seperti apa? Dengan dijauhkan dari api neraka, panasnya api neraka, dan kita dimasukkan ke dalam surga. Lalu apa sih makna keseluruhan dari Ramadan ini? Secara bahasa, Ramadan itu berasal dari kata minar romdo, artinya panas. Kenapa kok bisa panas gitu? Karena diberatkan itu kita menahan lapar, menahan haus pada siang hari, itu kita kan panas perut. Nah itu juga diharapkan bisa membakar sikap takabur kita, sikap sombong kita, sikap kemunafikan kita dalam panasnya itu. Lalu kan dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan saum atau puasa. Puasa ini ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya. Dimana jika ibadah lainnya kita disuruh menjalankan ibadah tersebut, contoh sholat kita harus melaksanakan sholat, kita zakat kita harus membayar zakat. Tapi kalau puasa ini berbeda, kita malah dilarang. Kita dilarang makan, dilarang minum pada siang hari. Lalu dalam Al-Quran disebutkan juga Ramadan itu bukan sekedar Ramadan, tapi syahrul Ramadan. Disebutkan memang syahrul Ramadan, artinya itu bukan cuma sekedar bulan Ramadan, tapi adalah tanda-tanda Ramadan, tanda-tanda yang kita mendapatkan keberkahan gitu. Semoga saja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Revianto Lutfi Ozai. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.